Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa liman ulama'ina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq al-alama as-sayyid as-syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ahim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad ghafarahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Engkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mugi-mugi engkang hadir, engkang ngrungokno angsal barokah maslahat manfaat wa sa'ada wa ni'mata wassalama fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, monggo saderenge ngaji sing dereng niat diniati, niat thalabul ilmi dan niat iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, tasik halaman 21 tentang arkanus shalah, nggih, tentang rukun-rukunnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholatu sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu bil qalbi lil fi'li wa ayyinu dzata syababi wa yanwil fardiyata fil fardi wa yanqulu bi haitsu yasma'u nafsuhu ka kullin ruknin qauliyyin Allahu akbar wa huwa tsani. Arkan ya salisu al-qiyamu fil fardil qadiri. Saniki nomor sekawan. Ar-rabi'u utawi kang nomor papat iku qiraatul Fatihati, maca surat Fatihah bil basmalati serta basmalah wa tasdidati lan serta tasdid basmalah wal muwalati halan nuli Fatihah wa tasdidati lan tasdid Fatihah wa muwalatiha lan nuli ayate Fatihah wa tartibiha lan urutane Fatihah wa ikhrajil hurufi lan ngetokaken ing pira-pira huruf mimma kharijiya saking pira-pira nggone ngetokno huruf makhraj wa adamil lahni lan ora anane kesalahan al-mukhil kang rusak bil makna kelawan makna wa yahrumu lan haram apa allahnu kesalahan alladzi lam yukhilla kang orang rusak ing makna wala yabtulu dan lan orang batalaken.
Para hadirin ingkang minulya, saniki tentang surat Fatihah. Nggih, niki penting surat Fatihah di dalam salat, sebab surat Fatihah itu adalah merupakan salah satu rukun dari rukun salat, terutama di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Karena nanti ada mazhab lain yang tidak mewajibkan atau tidak masuk tentang surat Fatihah di dalam salat. Nah, dari riwayat sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sahabat Kanjeng Nabi yang wafat tahun 655 Masehi di Israel. Kanjeng Nabi dawuh la sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, suratul Fatihah. Di dalam syarah Sahih Muslim, yang dimaksud la sholata itu adalah nahyus sihah, tidak sah. Berarti orang yang sholatnya tidak membaca suratul Fatihah, sholatnya tidak sah. La sholata, tidak ada sholat baginya. Nah, begitu juga bagi orang yang tidak membaca Fatihah dalam sholat, dianggap sholatnya rusak, dianggap sholatnya pincang, dianggap tidak sempurna. Niki riwayat saking sahabat Abu Hurairah, sahabat yang wafat tahun 678 Masehi di Madinah. Nabi dawuh man sholla sholatan lam yaqra bi ummil Quran fa hiya khidajun. Barang siapa yang sholatnya tidak membaca ummul Quran, nggih menika Fatihah, fa hiya khidajun, maka sholatnya kurang, sholatnya rusak, sholatnya pincang. Bahkan dalam syarah hadis disebutkan dawuh Kanjeng Nabi niki diucapkan 3 kali. Fahiya khidajun, fahiya khidajun, fahiya khidajun. Salatnya rusak, salatnya rusak, salatnya rusak. Yang dimaksud khidajun niku napa? Lek belajar hadis nggih ngeten niki. Kalau tidak mampu atau tidak paham makna hadis, maka kita buka kitab-kitab syarah hadis. Yang dimaksud khidajun itu adalah an-naqsu wal fasad, kurang dan rusak. Jadi orang yang tidak membaca Fatihah itu dianggap sholatnya kurang dan rusak. Maksudnya adalah ghairu tamamin, tidak sempurna sholatnya. Oleh karena itu para hadirin, mumpung kita masih diberi kesehatan bisa sholat, walaupun usianya sudah tua, yang belum belajar Fatihah monggo belajar Fatihah walaupun sudah hafal. Kalau sudah lancar Fatihahnya, maka dilanjutkan dengan artinya Fatihah, sebab akan meningkatkan atau menyempurnakan sholat kita, sehingga kita faham tentang arti dari surat Al-Fatihah. Ngertine mek bismillah tok, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Apa loro iku? Sebab dua-duanya tiap hari dibaca. Bismillahirrahmanirrahim kate mangan, apal ya. Nah iki disnaoni saestu. Terus guru kula barang-barang wajib di dalam sholat, terutama bacaan, ikut juga wajib disenauni, wajib disenauni, baik bacaan apapun ya, baik sunnah maupun bacaan rukun, lek saged dimaknai tiap sholat, nggih, dimaknai tiap sholat. Oh saestu adem, kados ngeten, panjenengan wiridan atau dibaan sholawatan. Salah satu cara untuk khusyuk niku terus ulama tasawuf, seolah pejamkan matamu dan seolah-olah kamu berada di dalam kuburmu.
Niki cek khusyuk. Jadi jero kuburan seolah-olah kita dalam kubur, kita membaca sholawat. Dan kita terus terang kemudian membayangkan andai kata dalam kubur sungguhan, masihkah kita tidak hanya membaca, juga mendengarkan sholawat, doa-doa dan lain sebagainya. Nih, para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang begini, jumhur ulama mazhab itu mengatakan surah Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun atau syarat sahnya sholat, termasuk pendapat dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kalau mazhab Hanafi itu tidak menjadikan Fatihah sebagai rukun, tetapi sebagai wajib. Ini yang antik di dalam mazhab Hanafi, antik. Kenapa? Di dalam sholat itu ada dua, ada yang namanya fardu, ada yang namanya wajib, beda. Kalau dalam mazhab Syafi'i, fardu wajib hampir sama pengertiannya, tapi kalau dalam mazhab Hanafi beda. Fardunya atau rukunnya sholat dalam mazhab Hanafi cuma 6, tapi wajibnya kata. Lah, salah satu wajib dari mazhab Hanafi adalah membaca surat Fatihah. Kalau jenengan pengikut mazhab Hanafi tidak membaca Fatihah, sah sholatnya tetapi berdosa. Nah, ini bedanya situ Hanafi. Ya. Jadi kalau orang sholat gak mau Fatihah, kemudian membaca 7 ayat, ya 7 ayat bukan Fatihah, maka itu bisa disimpulkan bahwa beliau adalah pengikut dari mazhab Hanafi. Kalau 3 mazhab sama, ya Fatihah sebagai rukun. Ini mengapa perlu tahu? Sebab sering saya menjelaskan perbedaan ini agar kita nanti nggak kagetan ketika ketemu dengan orang-orang yang berbeda pendapat. Nih, para hadirin ingkang minulya. Jadi saya ulangi, di dalam mazhab Hanafi surat Al-Fatihah itu wajib bukan fardu. Karena menurut mazhab mereka perintah Allah di dalam membaca sholat, ya itu tidak ada penjelas itu Fatihah, tapi adalah apa? 7 ayat Al-Quran. Faqra'u tayassara minal Quran, maka bacalah olehmu yang mudah dari Al-Quran. Ini dalil yang dipakai oleh ulama mazhab Hanafi, ya. Nah, kemudian jika tidak membaca Fatihah di dalam mazhab Hanafi, saya ulangi, tetap sah sholatnya tetapi berdosa sebab meninggalkan barang wajib. Ya. Sebab tidak ada spesifikasi menurut mereka, tidak ada spesifikasi perintah untuk membaca Fatihah di dalam sholat. Para hadirin ingkang minulya, ini sama dengan pendapat Imam Abu Thawr, ya. Sama dengan, jadi mazhab Hanafi ini sama dengan pendapat mazhab Abu Thawr, sama dengan pendapat mazhab Imam Al-Auza'i. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada 4 mazhab, ada 8 sampai 10 mazhab sebenarnya, ya. Jadi fikih itu sebenarnya itu ada 8 sampai 10 mazhab, cuma yang masih eksis dan pengikut mayoritas ada 4 yang eksis sampai sekarang. Kitab-kitabnya, murid-muridnya, pemikirannya dan sebagainya. Jadi mazhab Hanafi itu sama pendapat dengan mazhab Abu Thawri, ya, Abu Thawr, ulama yang wafat tahun 854 Masehi di Baghdad, juga sama dengan pendapat mazhab Imam Al-Auza'i, ya, pendapat ulama yang wafat tahun 774 Masehi di Lebanon. Oh, samalah belajar mazhab, ada mazhab Sauri, ada mazhab Zaidi, ada mazhab Zohiri, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Al-Muzani, ada mazhab macam-macam. Aku lali ya. Saking akeh, ya.
Nah, para hadirin ingkang minulya, Syekh Waba Az-Zuhaili, ulama Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu di Mesir, dalam kitabnya Al-Fiqhul Adillatu, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu dawuh bahwa mazhab Hanafi surat Fatihah itu wajib bukan fardu. Tetapi keterangan beliau ditambahkan begini, di dalam mazhab Hanafi itu sunnah dibacakan Fatihah pada 2 rakaat yang pertama saja. Ini penjelasan dari ulama Syafi'i terhadap ulama Hanafi. Nih, kata beliau Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pendapat ini jumhuriyah dari kalangan ulama Hanafi. Niki para hadirin, loh panjenengan kalau ikut mazhabnya Hasan Al-Basri, nggih, malah ngeten pendapate. Ulama yang wafat tahun 728 Masehi di Basrah Irak, beliau mengatakan ya, surat Fatihah itu hanya wajib pada rakaat pertama saja. Loh, ini adalah pendapat Imam Hasan Al-Basri, termasuk pendapat ulama Basrah pada zamannya. Jadi kalau sampai menemukan perbedaan pendapat itu tidak usah kagetan. Sebab tahun-tahun zaman tabi'in sudah banyak perbedaan. Ya. Nah, kemudian ini Abu Hurairah juga tegas mengatakan dalam hadis Kanjeng Nabi, la tujzi'u sholatun yuqra'u fiha bi ummil Qur'an, tidak sah ya salat orang yang tidak membaca di dalamnya surat Al-Qur'an, tidak sah. Ini adalah pendapat atau hadis sebagai dalil dari mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i memfardukan atau merukunkan surat Fatihah di setiap rakaat salat, baik rakaat fardu maupun rakaat salat sunnah. Ini adalah mazhab Syafi'i. Para hadirin ingkang minulya, dos pundi sih modone Fatihah niku? Kita sering kan mendengar Fatihah, sering zikir Fatihah. Asbabun nuzul dos pundi ini jarang saya ngerti saestu. Sebab lek buka kitab tipis mboten wonten. Kedah buka kitab tafsir sing gede-gede niku insyaallah wonten. Ada 3 riwayat yang mengatakan Kanjeng Nabi itu ketika turunnya Al-Fatihah itu ada 3 riwayat. Kalau kita bisa mengutip dari kitab tafsir Al-Baghawi ya, dikarang oleh Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1122 Masehi, atau dalam kitab lain beliau disebut Imam Al-Faraq. Jadi ada kelompok yang mengatakan Imam Al-Faraq dalam tafsirnya begini. Nah, kita santri tidak bisa dibujui. Imam Al-Faraq itu nama lain dari Imam Al-Baghawi sing mazhab Syafi'i. Itu. Jadi nggak ngerti Imam Al-Faraq bukan Al-Baghawi, sami. Sami. Nggih, sami. Nah, juga ada di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi sing dikarang kali Imam Al-Qurtubi, ulama Maliki sing wafat tahun 1273 Masehi, dan kitab-kitab tafsir yang lain. Itu ada 3 pendapat tentang asbabun nuzulnya suratul Fatihah. Ya. Pertama, apa? Riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau wafat tahun 661 Masehi. Beliau mengatakan bahwa turunnya surat Fatihah itu langsung dari perbendaharaan Arsy. Niki istimewa. Jadi ada satu surat yang langsung turun ke Kanjeng Nabi, itu dari Arsy langsung ke Kanjeng Nabi. Fatihah. Riwayat yang nomor kali itu dari riwayat Amr bin Soleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 687 Masehi di Taif. Beliau mengatakan surat ini turun ketika Nabi berdiri di tengah-tengah orang Quraisy
dan Nabi membacakan Fatihah di tengah mereka sampai selesai, dan kemudian orang-orang Quraisy mencaci maki Kanjeng Nabi. Yang nomor 3, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab niki sahabat Nabi yang menjadi imam terawih pertama di zaman Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat sholat tarawih berjamaah pertama yang imamnya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, ketika Ubay bin Ka'ab dibacakan ayat Quran, maksudnya Fatihah tadi, di depan Kanjeng Nabi, maka Nabi mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak pernah menurunkan surat ini baik di kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kecuali kepadaku. Nah, ini istimewa. Jadi surat Fatihah itu tidak ada di Zabur, tidak ada di Injil, tidak ada di Taurat, juga suhuf Nabi yang lain. Cuma ada diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, mek ngoten tok asbab nuzul detaile dereng nemu kula nggih. Dereng nemu. Ya hampir semua kita tafsir sama seperti 3 riwayat. Kapan saatnya belum tahu. Yang jelas suratul Fatihah itu turun di Mekah, termasuk surat Makkiyah, dan juga turun sebelum surat Al-Hijr. Ya, sebelum turun surat Al-Hijr itu turun surat Al-Fatihah. Nah, terus pundi para hadirin, kadang-kadang wong ngeten kan Al-Fatihah, Al-Fatihah, terus pundi? Nanti saya jelaskan tentang logat dari mengucapkan Al-Quran. Nah, orang yang membaca suratul Fatihah di dalam mazhab Syafi'i itu ada 10 syarat. 10 syarat. Itu kalau kita mengutip dari kitab Safinatun Najah karyanya Sayyid Sumer Al-Hadrami, sing wafat tahun 1859 Masehi, kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, sing wafat tahun 1897 Masehi, menjadi kitab Kasifatus Sajjah Syarah Safinatun Najah. Itu syarat membaca Al-Fatihah itu ada asyarah 10. Kalau kita membuka kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karya Said Hasan Al-Kaf, ulama yang wafat tahun 2000 di Banjarmasin, itu membuat kitab yang luar biasa. Beliau mengatakan dalam kitabnya Taqrirus Sadidah, ya, itu 12 syarat. Kalau kita buka kitabnya Al-Fiqhul Manhaji karyanya Syekh Mustafa Dzib Al-Bughah, Syekh Mustafa Said Al-Khan, Syekh Ali Asurbaji, 3 ulama Al-Azhar, dalam kitabnya itu ada 5 syarat membaca Al-Fatihah. Jadi ulama macam-macam, ya, macam-macam. Salah satunya apa syaratnya? Dan kitab ini dijelaskan, ya, qiraatul Fatihati bil basmalati, membaca Fatihah beserta dengan membaca Fatihah serta dengan basmalah, ya. Berarti apa? Di dalam mazhab Syafi'i wajib dalam Fatihah membaca basmalah, sebab menurut mazhab Syafi'i basmalah termasuk bagian dari 7 ayat Al-Fatihah. Sedangkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu tetap 7 ayat Fatihah. Bismillahnya bukan termasuk ayat Fatihah, tetapi ayat terakhir dipisah. Isyiratal ladzina an'amta alaihim, ayat sendiri,
ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat sendiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat sendiri. Ini bedanya. Jadi kalau sampai mendengar ada orang imami gate bismillah, alhamdulillah, ya kita simpulkan, oh berarti beliau mungkin ikut pendapat dari mazhab Hanafi atau mazhab Maliki, tidak pakai bismillah, sebab bismillah kata beliau bukan termasuk bagian dari ayat Al-Fatihah. Kalau kita mendengar imam sirri bacaannya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, berarti beliau ikut mazhab Hambali, sebab Fatihah masih termasuk ayat surat Fatihah, tetapi dibaca sirri atau pelan. Ini enak, jadi gak usah rame. Tetapi orang yang hukumnya sirri itu tetap harus menghormati mayoritas. Contoh ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika diundang di Istiqlal Jakarta, beliau ngimami subuh, ya. Kemudian di Mekah beliau nggak pernah membaca bismillah keras, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah gitu ya. Tetapi ketika beliau di Istiqlal Jakarta, beliau melafadzkan bismillah dengan keras. Loh, niki alim berarti orangnya itu. Kenapa alim? Mampu untuk menghormati perbedaan pendapat, juga pakai kunut. Bayangkan. Ulama sebesar As-Sudais mawon niku sanggup menghormati mayoritas yang ditempati. Loh, kok ana wong sing hadisnya situ delalah ini kok ya menjelek-jelekan ulama kita. Ini aneh. Para hadirin rahimakumullah, ya. Nah niki saya ulangi ya. Jadi semua mazhab sepakat bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran, sepakat. Karena itu ada dalam surah An-Naml ayat pinten? Ayat 30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama sepakat bismillah sebagai ayat Quran, tetapi ketika hukum basmalah dalam Fatihah ulama mengalami perbedaan pendapat. Niki malam mazhab Maliki, kalau orang baca Fatihah, baca bismillah dalam Fatihah itu makruh. Lebih baik tidak dibaca. Ngoten. Tapi kalau mazhab Syafi'i, bismillah kad diwaca, la sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ini perbedaan pendapat. Ngoten. Jadi perbedaan ini sudah lama, sudah zaman ulama tabi'in tahun 800-an Masehi sudah. Ya. Nah, kalau mazhab Hanafi, basmalah itu bukan bagian dari Fatihah, tetapi orang boleh membaca basmalah bukan bagian dari Fatihah, tetapi orang ketika baca Fatihah diawali dengan basmalah itu sunnah di dalam hati dalam rangka tabarruk basmalah. Ini Hanafi. Ya. Ini bismillah menurut mazhab Hanafi itu hanya pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Sedangkan Maliki daspundi, mazhab Maliki mengatakan tidak perlu dibaca, tidak wajib. Ada yang mengatakan makruh ketika orang sholat membaca bismillah pada awal suratul Fatihah. Loh niki. Jadi nggak usah kemudian mau menghina apa-apaan, jangan. Ya, karena punya dasar dan acuan yang kuat bagi mereka. Dan basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah, bukan. Tetapi Imam Maliki sendiri mengatakan walaupun basmalah bukan bagian Fatihah,
tidak boleh dibaca dalam sholat fardu, tetapi boleh dan sunnah dibaca pada sholat sunnah. Nah, ini mazhab Maliki. Nomor 3, mazhab Hambali, harus dibaca sirri. Niki mazhab Hambali. Basmalah harus dibaca sirri dalam sholat jahar, sholat keras. Panjenengan lihat Makkah Madinah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, baca nggih. Alhamdulillah, itu berarti di Mekah itu adalah mazhab para imamnya, mazhab Hambali. Sedangkan mazhab bahkan Nyun Sewu nggih, ada pendapat lain dari mazhab Hambali loh nggih. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak wajib membaca bismillah setiap rakaat sholat. Oh ngoten ya, wonten sing ngoten. Iku mazhab Hambali. Jadi lek jenengan tumut mazhab Hambali itu tidak boleh baca bismillah langsung apa? Kalau yang kedua loh nggih, pendapat pertama siri, pendapat yang kedua dari mazhab Hambali tidak boleh dibaca setiap rakaat sholat. Niki. Wis melo Syafi'i wis gampang, wajib ngoten mawon lho. Nggih, wis maca Fatihah ngoten mawon. Nggih. Lah ini perbedaan kok wonten karena para ulama itu berbeda di dalam memahami dan mengambil dasar dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis niki. Contoh mazhab Hanafi, contoh tentang Mekah Madinah nggih, sirri misalnya membaca bismillah sirri ya. Kemudian contoh di Afrika itu mayoritas penganut Maliki ya. Contoh di Asia Tenggara, Indonesia, sebagian Mesir, sebagian India dan sebagian Pakistan itu menganut mazhab Syafi'i macam-macam. Jadi harus paham tentang perbedaan di dalam furu'iyah atau cabang-cabang hukum di dalam ibadah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, perbedaan ayat mau sampun nggih. Jadi di zaman sahabat sendiri itu sudah berbeda pendapat. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berbeda pendapat antara yang mengkeraskan bacaan bismillah dan yang mensirikan bacaan bismillah di dalam sholat. Sudah sampun. Kalau nggak percaya silakan buka kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah dan juga baca kitab Bughyatul Mustarsyidin dan juga Bidayatul Mujtahid. Ini pun jelas diterangkan. Contoh sahabat-sahabat yang berpendapat basmalah dengan keras ketika sholat keras. Abu Hurairah niki lek sembahyang bismillah keras. Niki riwayat Ibnu Hibban, termasuk Ibnu Zubair, termasuk Muawiyah bin Abi Sofyan, termasuk Ibnu Umar, termasuk Ibnu Abbas, termasuk Anas bin Malik, termasuk Umar bin Khattab, termasuk sahabat Ikrimah dan lain sebagainya. Sahabat lain yang sirri juga banyak. Nah, ini perbedaan pendapat, tetapi dalam kitab-kitab yang dijelaskan para sahabat berbeda, tidak pernah tukaran. Tidak pernah tukaran. Ngoten. Kalau ada orang mengatakan saya ikut ulama salaf, saya ikut sahabat, ya ikutlah akhlaknya para sahabat. Berbeda pendapat tetapi tidak saling mencaci maki, saling menghormati. Antar mazhab juga berbeda, tetap saling menghormati dan saling menghargai. Nggih. Niki para hadirin, bahkan Imam Syafi'i ketika sholat di masjidnya gurunya Imam Malik ya, ketika ngimami subuh enggak pakai kunut, tidak pakai kunut. Ditanya sama murid-muridnya, ya Imam, sampai kok gak kunut dengaren, ya kan? Dijawab Imam Syafi'i, saya menghormati guru saya Imam Malik. Bayangkan, wong wis meninggal menghormati guru saya Imam Malik yang hukumnya tidak pakai kunut. Adab niki ngoten. Jare ulama salaf diikuti yo, Imam Malik, Syafi'i juga ulama salaf, ya. Para hadirin ingkang minulya. Nah, kemudian syaratnya apa? Baca bismillah siji, baca Fatihah.
bismillah termasuk Fatihah. Nomor 2 harus urut, watartibu harus urut ya. Kemudian watasdidati, dan perhatikan tasdid-tasdidnya. Harus perhatikan ya. Contoh begini para hadirin. Ketika kita baca Fatihah, sering orang lahan. Lahan itu allahnu, kesalahan. Allahnu, lahan. Maca Quran ojo lahan, ojo salah. Lahan ada 2, al-lahnul khafi wal lahnul jali. Kesalahan yang terlihat, kesalahan yang samar. Kesalahan yang terlihat itu al-lahnul jali, lahan jali itu mengganti huruf dengan dohir atau dampak. Contoh ngeten, nggih. Sampeyan ngomong ngeten, tashkurun nggih, shin tebel nggih, tashkurun la'allakum yashkurun. Semoga engkau termasuk orang-orang bersyukur. Tetapi panjenengan gak iso ngomong shin biasa. La'allakum tashkurun, shin biasa nggih. Nah, apa artinya? Semoga kalian termasuk orang-orang yang mabuk. Oh, gara-gara shin ambek sin. Bedane ngoten ya. Yaskurun, orang-orang bersyukur dengan shin tebal. Yaskurun, shin tipis, orang mabuk. Contoh niku. Contoh merubah apa? Ibdalul huruf bi huruf. Merubah huruf dengan huruf tidak boleh karena merubah makna. Contoh napa? Alhamdu pakai ha. Nggih. Sampeyan waca alhamdu pakai hak tebal. Alhamdu. Maka dalam kitab itu dikatakan kalau dibaca hak tebal alhamdu, maka artinya kematian atau kemusnahan bagi Allah. Nah, niki hati-hati. Makanya lahan niki penting, ya kesalahan niku. Terutama guru-guru TPQ yang saya guru ngaji, coba lahan niki dipertegas mulai kecil agar tidak jadi kesalahan. Lahan kesalahan. Contoh niku nggih. Contoh niku. Contoh malih Rabbil alamin, ya, Rabbil alamin. Sing gak iso maca ain, wis berusaha belajar, dimaafkan. Menapa-napa? Tetapi bagi mereka yang masih bisa belajar dan bisa ngomong ain dan mereka nggak mau ngomong ain, salah. Rabbil Alhamdulillahi Rabbil alamin, nggak ain. Kalau Robbi ya dibaca Robbu ya, dibaca Robbu atau ain diganti alif, alamin menjadi alamin biasa alamin. Maka apa artinya? Tuhan orang-orang yang berpenyakit. Alhamdulillah ya Rabbil alamin ain. Tapi lek gak iso ya menapa dimafu. Tapi lek sing iso ya kudu iso. Contoh malih iyyaka na'budu, iya. Dan kitab niki dikatakan bibasmalati wa tasdidati. Perhatikan bismillah dan tasdidnya. Loh. Contoh iyyaka, kalau dibaca tanpa tasdid iyyaka tidak bertasdid, maka artinya iyyaka nasta'in tanpa tasdid bermakna cahaya matahari kami menyembah. Gara-gara gak tasdid, gak pakai tasdid. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu, artinya apa tadi? Cahaya mataharimu kami menyembah. Gara-gara ibdalul huruf bi huruf, mengganti huruf dengan huruf. Ibdalul makhraj bil makhraj, mengganti makhraj dengan makhraj yang lain. Atau ibdalul harokati bil harokah, mengganti harokat syakal dengan harokat yang lain. Ini berarti lahan atau terjadi kesalahan di dalam baca Al-Quran. Sama dengan begini, ihdina hak gede, ihdinas ya. Sampean baca ahdinas siratal
Artinya apa? Kalau ihtina, tunjukilah kami. Kalau dibaca ahdina, artinya apa? Ya, berikan kami hadiah. Hadiah apa? Niki para hadirin, sama dengan an'amta. Nek gak iso an'amta ya sak isoe. Oh gak iso. Dimafu. Kok diwaca an'amta? A'amta ya. A'amta. Apa artinya? An'amta dibaca a'amta. A'amta, telah engkau buat merintih. Ya. Telah engkau buat merintih. Yo apa maknane gak ero maknane. Terakhir para hadirin, ya. Hukum Rabbi firli. Panjenengan wong NU tiang asmaja ketika ada orang mengatakan Rabbi firli mari waladhdallin bid'ah. Ini dalil ya. Riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra. Ditwa tambah seketi. An Wa'il bin Hujrin, dari sahabat Wa'il bin Hujr itu annahu sami'a, saat temani aku krungu sami'a Rasulullah, saya mendengar Rasulullah berkata. Bayangkan ada sahabat sami'a krungu dhewe kuping ini kan. Apa? Hina qala, ketika Nabi mengucap ghairil maghdubi alaihim qala rabbighfirli, Nabi mengatakan rabbighfirli. Riwayat Cinten Imam Baihaqi hasan hadisnya. Jadi gak usah mamang, gak usah mamang. Ketika kita waladhdallin Rabbi firli wali walidayya, monggo ana dalile, ya, ada dalilnya. Ini dalil kitab yang sangat terkenal, masyhur, kitab Sunanul Kubra karangannya Imam Al-Baihaqi, ulama hadis bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 1066 Masehi. Oh, enak bonan. Gak usah mamang. Paham nggih? Mugi-mugi manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.